Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Percayalah, kita pasti diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan puji Tuhan, mulai hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Roma. Dan selama 16 hari ke depan, Tuhan akan terus menyatakan isi hati dan rencananya atas kita lewat pembacaan dan perenungan kita akan firman-Nya di setiap harinya. Amin. Doaku melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan tak tergoyahkan oleh kesulitan apapun dalam hidup ini. Karena itu, mari setia terus dan Tuhan akan terus setia untuk memberkati saudara. Amin. Baiklah, judul renungan kita di hari pertama dari pasal 1 kitab Roma ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32 ini adalah Injil itu kekuatan Allah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sidang jemaat Tuhan, di pasal pertama ini Paulus melalui suratnya menyampaikan isi hati Tuhan untuk mengingatkan dan menguatkan jemaat agar tidak malu memberitakan Injil. Mengapa? Karena yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Orang Roma sangat sombong akan kelebihan mereka. Tetapi apa yang dianggap membanggakan bagi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Yang kedua, karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Kehebatan orang-orang Roma tidak dapat menolong mereka untuk hidup benar. Tetapi sebaliknya, mereka makin terjerumus dalam dosa dan tidak dapat lepas darinya. Sedangkan Injil bukan hanya menuntun orang kepada keselamatan, melainkan juga menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, karena perbuatan baik sebanyak apapun tidak dapat menyelamatkan manusia. Hanya mereka yang beriman kepada Kristus, yang adalah pusat pemberitaan Injil, dapat hidup benar dan diselamatkan. Sungguh, betapa berharganya Injil, sehingga kita tidak perlu malu untuk memberitakannya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kita memandang Injil hari ini? Apakah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga atau biasa-biasa bahkan memalukan? Jika orang Roma saat itu mengagungkan kaisar sehingga perkataannya didengarkan dan didengungkan dengan segera, bukankah kita seharusnya lebih menghargai Injil dan bersemangat untuk menyampaikannya kepada sesama kita? Sebab perkataan yang kita dengar, kita baca, dan kita pelajari datang dari Tuhan yang lebih berkuasa dari pemimpin dunia ini. Amin. Perkataan Allah adalah perkataan benar dan yang memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, selain kita belajar untuk menyampaikan Injil kepada setiap orang lewat hidup kita, mari kita bersyukur untuk Injil yang telah kita terima dan tidak malu untuk memberitakannya kapan saja. Sidang jemaat Tuhan, berbanggalah bukan karena doamu dijawab oleh Tuhan. Bersukacita bukan karena apa yang engkau minta diberikan oleh Allah, tapi berbangga dan bersukacitalah karena engkau telah menerima berita Injil, kabar kesukaan, di mana Yesus yang adalah juru selamat menjamin hidup kita untuk hari ini, besok, dan selama-lamanya. Masih banyak orang di luar sana, termasuk mungkin keluarga kita, yang belum memahami kekuatan dari Injil. Mari, dengan kesederhanaan kita mungkin, dengan bahasa kita, atau dengan sikap hidup dan perlakuan kita memberitakan Injil. Dan percayalah, firman-Nya akan digenapi, bahwa setiap lutut akan bertelut menyembah kepada Yesus, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mulai dari hidupmu untuk memberitakan Injil dengan penuh semangat. Bersyukur karena kita telah menerima Injil dan menerima keselamatan di dalam Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat yang baru terus untuk memberitakan Injil lewat hidup kita, perkataan kita, dan pernyataan-pernyataan kita.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah, pemagarannya nyata dalam hidupmu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.